Seandainya mereka beriman kepada Allah, Nabi, dan pada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang itu sebagai penolong. Namun, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Ayat 81. Allah memberitahukan bahwa Dia melaknat orang-orang kafir Bani Israel berupa bencana yang berkepanjangan melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam karena mereka durhaka dan memusuhi makhluk Allah. Ibnu Abbas menafsirkan, mereka dilaknat di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan. Kemudian, Allah menjelaskan apa yang mereka lakukan secara sengaja pada masanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak saling melarang dari perbuatan mungkar yang senantiasa mereka lakukan. Yakni, salah seorang di antara mereka tidak melarang orang lain dari perbuatan dosa dan keharaman. Kemudian, Dia mencela perbuatan mereka itu agar perbuatan seperti yang mereka lakukan itu dijauhi. Allah berfirman, sesungguhnya amat buruklah apa yang senantiasa mereka lakukan itu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya bila seorang Bani Israel melihat saudaranya melakukan dosa, maka dia melarangnya dengan memberi alasan. Jika pada esok harinya dia tidak melarang saudaranya dari perbuatan dosa itu karena ia sebagai teman makan, bergaul, dan teman minum, maka Allah menutup hati sebagian mereka atas yang lain dan melaknatnya melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Hal itu karena mereka berbuat dosa dan senantiasa melampaui batas. Kemudian Rasulullah bersabda, demi yang jiwaku dalam genggamannya, hendaklah kamu menyuruh kepada kemakrufan, kebaikan, melarang kemungkaran, kejahatan, bertindak terhadap orang yang melakukan kejahatan, dan membelokkannya kepada kebenaran atau Allah akan menjadikan hatimu untuk saling membenci atau Dia melaknatimu sebagaimana Dia melaknat Bani Israel. Hadis-hadis mengenai amar ma'ruf dan nahi munkar sangat banyak dan kami akan menyebutkan sebagiannya saja yang relevan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman bahwa Nabi bersabda, demi yang jiwaku dalam genggamannya, hendaklah kamu menyuruh kepada kemakrufan dan mencegah kemungkaran atau Allah nyaris menimpakan siksa kepadamu dari sisinya, lalu kamu berdoa kepadanya dan tidak dikabulkan bagimu. Hadis Ahmad. Dalam Asy-Syahi dikatakan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu maka cegahlah dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu maka bencilah dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah keimanan yang paling lemah. Hadis Muslim. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Adi bin Umairah berkata, saya mendengar Nabi bersabda, Allah tidak akan mengazab rakyat umum lantaran ulah orang tertentu hingga mereka melihat mungkar di tengah-tengah mereka sedang mereka mampu mencegahnya, namun tidak melakukannya. Jika mereka melakukan demikian maka Allah akan mengazab yang khusus dan yang umum. Hadis Ahmad. Firman Allah Ta'ala, kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Mujahid berkata, mereka ialah orang munafik. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yakni perbuatan menjadikan orang kafir sebagai penolong dan menyediakan dirinya yang hatinya telah dihukum dengan kemunafikan sebagai penolong kaum kafir dan Allah murka atas mereka untuk selamanya hingga hari kiamat. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, yaitu kemurkaan Allah atas mereka, karena tercelanya mereka. Kemudian Allah memberitahukan bahwa mereka, di dalam azab itu mereka kekal, pada hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, seandainya mereka beriman kepada Allah, Nabi, dan pada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang itu sebagai penolong. Yakni, kalau saja mereka beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kepada Rasul, dan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan meminta tolong kepada kaum kafir namun kembali kepada Allah, Nabi, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya.
Namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik, yakni keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan menyalahi dari apa yang diturunkan kepadanya. Sesungguhnya kamu mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan, sesungguhnya kamu mendapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Hal itu karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib serta karena sesungguhnya mereka tidak takabur. Ayat 82. Dan, apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu melihat mata mereka mengucurkan air mata disebabkan kebenaran, Al-Quran, yang telah mereka ketahui. Mereka berkata, ya Tuhan kami beriman. Maka datatkanlah kami beserta orang-orang yang menyaksikan, ayat 83. Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ayat 84. Maka Allah memberi mereka pahala atas perkataan yang telah mereka ucapkan, berupa surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan, itulah balasan orang-orang yang berbuat kebaikan, ayat 85. Dan, orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah para penghuni neraka, ayat 86. Ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan utusan yang dikirim oleh Raja An-Najasyi kepada Nabi untuk menyimak sabda Nabi dan melihat sifat-sifat beliau. Tatkala mereka melihatnya dan dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka mereka menangis dan masuk Islam. Kemudian mereka pulang ke Raja An-Najasyi dan melaporkan hasilnya. Ibnu Jarir berkata, sesungguhnya ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan sifat orang yang seperti tadi, apakah dia itu orang Ethiopia atau bukan. An-Najasyi adalah Raja Ethiopia yang masuk Islam dan tetap demikian setelah Nabi wafat. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Hal itu tidak lain karena kekafiran orang Yahudi merupakan kekafiran yang ingkar, menolak, sombong terhadap kebenaran, menyepelekan manusia, dan meremehkan orang yang berilmu. Oleh karena itu, mereka membunuh para nabi hingga mereka pun berniat untuk membunuh Rasulullah berkali-kali dengan meracun dan menyihirnya. Demikian pula kaum musyrikin, semoga laknat Allah yang terus-menerus menimpa mereka hingga hari kiamat, yang menjadi konco mereka hendak menjeratnya. Al-Hafidz Abu Bakar bin Mardawi meriwayatkan, tatkala menafsirkan ayat ini, dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tiada orang Yahudi yang berduaan dengan seorang Muslim melainkan dia, orang Yahudi tersebut, hendak membunuhnya. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kamu mendapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yakni, orang-orang yang memandang dirinya sebagai orang Nasrani yang menjadi pengikut Al-Masih dan mengikuti jalan Injil. Dalam hati mereka terdapat rasa cinta terhadap Islam dan pemeluknya secara umum. Hal itu tiada lain karena di dalam hati mereka, jika mereka memegang teguh agama Al-Masih, terdapat kelembutan dan kasih sayang sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa kasih, rasa sayang, dan kependetaan. Dalam kitab mereka dikatakan, barang siapa yang menampar pipimu yang kanan, maka sodorkanlah pipimu yang kiri. Perang tidak disyariatkan dalam agama mereka. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, hal itu karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib serta karena sesungguhnya mereka tidak takabur. Gambaran mereka ialah sebagai orang yang memiliki ilmu pengetahuan, suka beribadah, dan tawadu, artinya rendah hati dan tidak sombong. Kemudian mereka pun bersifat tunduk kepada kebenaran, mengikuti, dan menginsafinya.
Maka Allah Ta'ala berfirman, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu melihat mata mereka mengucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Yakni, karena mereka memiliki pengetahuan ihwal berita gembira mengenai diutusnya Nabi. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami beriman. Maka catatkanlah kami beserta orang-orang yang menyaksikan." Yakni, bersama orang yang mempersaksikan kesahihan Nabi dan beriman kepadanya. An-Nasai meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, dia berkata, ayat ini diturunkan mengenai Raja An-Najasyi dan para sahabatnya. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul maka kamu melihat mata mereka mengucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya mereka kaum petani yang datang dari Ethiopia bersama Ja'far bin Abi Thalib. Tatkala Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mereka maka mereka beriman dan air matanya berlinang. Maka Rasulullah bersabda, jika kamu pulang ke negerimu, boleh jadi kamu beralih lagi kepada agamamu. Maka mereka berkata, kami tidak akan berpindah dari agama kami. Sehubungan dengan ucapan mereka itu, maka diturunkanlah ayat, mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Golongan Nasrani ini ialah orang-orang yang dikatakan di dalam firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya di antara ahli kitab benar-benar terdapat orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada mereka sedang mereka khusyuk kepada Allah. Sehubungan dengan mereka Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula terhadap Al-Quran dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang membenarkannya. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Surat Al-Qasas, ayat 52 dan 55. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, maka Allah memberi mereka pahala atas perkataan yang telah mereka ucapkan, berupa surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Yakni mereka tinggal di dalamnya untuk selamanya, tidak berpindah, dan hilang nikmatnya. Dan itulah balasan orang-orang yang berbuat kebaikan, karena mereka mengikuti kebenaran dan tunduk kepadanya, di mana dan kapan saja serta bersama siapa saja. Kemudian, Allah Ta'ala memberitahukan ihwal orang-orang yang celaka. Allah berfirman, dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mengingkari dan menyalahi ayat-ayat itu maka, mereka itulah para penghuni neraka, mereka ahli neraka dan masuk ke dalamnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat 87. Dan, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah direzekikan oleh Allah kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ayat 88. Dalam Syahihain dikatakan dari Aisyah, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah bertanya kepada istri-istri Nabi mengenai amalnya yang rahasia. Maka sebagian sahabat ada yang berkata, saya tidak akan memakan daging. Yang lain mengatakan, saya tidak akan kawin. Yang lain berkata, saya tidak akan tidur di atas ranjang. Maka hal itu sampai kepada Nabi dan beliau bersabda, mengapa orang-orang itu mengatakan anu dan anu? Aku pun berpuasa dan berbuka, tidur dan bangun, makan daging, dan menikah. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan dari golonganku, hadis Bukhari dan Muslim. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu,
ini diturunkan sehubungan dengan sekelompok sahabat Rasulullah yang mengatakan, kami akan bercokol di tempat zikir, meninggalkan syahwat dunia dan berpesiar di muka bumi seperti yang dilakukan oleh para pendeta. Maka hal itu sampai kepada Rasulullah. Beliau mengirimkan utusan kepada mereka. Dia mengingatkan mereka dan mereka pun mengiyakannya. Nabi bersabda, namun aku berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, dan menikah. Barang siapa yang berpegang kepada sunnahku maka dia termasuk golonganku dan barang siapa yang tidak memegang sunnahku maka dia bukan golonganku. Hadis Ibnu Abi Hatim. Al-Amasi meriwayatkan dari Amr bin Syarahbil dia berkata, Mukil bin Mukrin datang kepada Abdullah bin Mas'ud seraya berkata, sesungguhnya aku mengharamkan bagiku kasur. Maka Ibnu Mas'ud membaca ayat ini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu. A'ad Sauri meriwayatkan dari Masruk dia berkata, kami tengah berada dengan Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba disuguhi sekantong susu. Maka ada orang yang menjauhinya. Abdullah berkata kepada orang itu, mendekatlah. Orang itu berkata, sesungguhnya aku telah mengharamkan untuk meminumnya. Maka Abdullah berkata, mendekatlah dan minumlah serta tebuslah sumpahmu. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat ini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya, adalah kitab koleksi hadis yang disusun oleh Hakim Al-Naisaburi. Kemudian Hakim mengatakan bahwa hadis ini mengikuti kriteria Syaikhani, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Sebagian ulama seperti Syafi'i dan yang lainnya berpendapat bahwa barang siapa yang mengharamkan makanan, pakaian, atau sesuatu perkara selain wanita, maka yang diharamkan itu tidak haram dan tak perlu membayar kafarat, artinya denda untuk menutupi dosa atasnya. Hal ini didasarkan atas firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu, dan karena orang yang mengharamkan daging atas dirinya seperti diceritakan dalam hadis di atas tidak disuruh membayar kafarat, artinya denda untuk menutupi dosa, oleh Nabi. Sementara ulama lainnya seperti Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa orang yang mengharamkan makanan, minuman, pakaian, atau suatu perkara, maka ia wajib membayar kafarat, artinya denda untuk menutupi dosa, sumpah, seperti ia wajib menjauhinya karena bersumpah. Demikian pula dia dihukum semata-mata karena mengharamkan suatu perkara kepada dirinya secara teguh sebagaimana hal itu difatwakan oleh Ibnu Abbas dan sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Ta'ala, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu, kamu mencari kesenangan istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Surat At-Tahrim, ayat 1. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, Surat At-Tahrim, ayat 2. Dalam ayat itu, setelah Allah menceritakan hukum ini maka dia mengikutinya dengan ayat yang menjelaskan kafarat, artinya denda untuk menutupi dosa, sumpah. Jadi, ayat ini menunjukkan bahwa pengharaman itu seperti sumpah dalam hal kewajiban dikafarati. Wallahu a'lam. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu melampaui batas, mempersulit diri dengan mengharamkan perkara yang dibolehkan kepadamu. Demikianlah menurut penafsiran sebagian ulama salaf. Penggalan itu dapat pula ditafsirkan, sebagaimana mereka tidak boleh mengharamkan yang halal, maka mereka pun tidak boleh melampaui batas dalam menggunakan perkara halal dan berlebih-lebihan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, makan dan minumlah kamu, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Maka Allah mensyariatkan keadilan, antara keras dan lunak. Oleh karena itu Allah berfirman, dan janganlah kamu mengharamkan perkara yang baik-baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Allah berfirman,
dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah direzekikan oleh Allah kepadamu dan bertakwalah kepada Allah, dalam segala urusanmu, taatlah kepadanya, carilah keridhaannya, dan janganlah menyalahi dan mendurhakainya, yang kamu beriman kepadanya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, namun Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat, artinya denda untuk menutupi dosa. Sumpah itu ialah memberi makan kepada 10 orang miskin berupa makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan hal demikian, maka kafaratnya berpuasa selama 3 hari. Yang demikian itu ialah kafarat, denda untuk menutupi dosa, sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah, dan peliharalah sumpah-sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Ayat 89. Telah dikemukakan pembahasan mengenai ketidaksengajaan dalam bersumpah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 225 sehingga tidak perlu diulangi lagi di sini. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Sumpah yang tidak disengaja ialah sumpah seseorang tanpa sengaja, misalnya mengatakan, bukan demi Allah. Ya, demi Allah. Inilah mazhab Syafi'i. Masih banyak pengertian lain mengenai hal itu, namun yang sahih soal demikian ialah sumpah tanpa suatu tujuan dengan alasan firman Allah Ta'ala, namun Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, sumpah yang direncanakan dan disengaja. Maka kafarat, artinya denda untuk menutupi dosa. Sumpah itu ialah memberi makan kepada 10 orang miskin, kaum miskin yang membutuhkan dan tidak memiliki biaya untuk memenuhi kebutuhannya. Firman Allah Ta'ala, berupa makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, pada saat kamu kesusahan maupun lapang, seperti roti dan daging, roti dan lemak, roti dan susu, roti dan minyak, serta roti dan cuka sebagai suatu makanan yang mengenyangkan. Ulama lain mengatakan bahwa setiap orang yang berjumlah 10 itu diberi setengah sya'ah, gandum, kurma, atau sebagainya. Ini adalah pendapat Umar, Ali, Aisyah, Mujahid, Asy-Syabi, Said bin Jubair, Ibrahim An-Nukhai, dan sebagainya. Abu Bakar bin Mardawi meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah berkafarat dengan 1 sya'ah, kurma dan beliau menyuruh manusia melakukan demikian. Barang siapa yang tidak memiliki maka cukup dengan setengah sya'ah, gandum. Firman Allah Ta'ala, atau memberi pakaian kepada mereka. Syafi'i rahimahullah berkata, jika masing-masing dari 10 orang itu diberi berbagai jenis pakaian berupa gamis, celana panjang, kain panjang, sorban, dan kain penutup kepala, maka hal itu memadai. Malik dan Ahmad berkata bahwa kain yang diberikan itu mesti sah kalau dipakai sholat, baik si penerima itu laki-laki maupun perempuan. Wallahu alam. Ibnu Abbas berkata, bagi setiap miskin ialah mantel atau baju gamis longgar. Mujahid berkata, batas minimal ialah pakaian, sedangkan maksimalnya tidak terbatas. Firman Allah Ta'ala, atau memerdekakan seorang budak. Syafi'i berkata bahwa budak yang dimerdekakan itu mesti beriman. Syarat keimanan budak ini diambil dari syarat untuk kafarat, artinya denda untuk menutupi dosa, karena membunuh, sebab pihak yang mewajibkan keduanya pun satu walaupun sebabnya berbeda. Dalam hadis dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulma yang terdapat dalam Muwatta'nya Imam Malik dan Musnadnya Imam Syafi'i serta dalam Syahih Muslim dikatakan, dikisahkan bahwa Muawiyah berkewajiban memerdekakan budak. Maka dia membawa budak perempuan hitam. Maka Rasulullah bertanya kepada si budak, di manakah Allah? Si budak menjawab, di langit. Nabi bersabda, siapa aku? Dia menjawab, Rasulullah. Nabi bersabda, merdekakanlah karena dia beriman, hadis Muslim. Inilah 3 perkara yang berkaitan dengan kafarat, artinya denda untuk menutupi dosa,
sumpah yang harus dilakukan oleh orang yang melanggar sumpah. Kafarat itu beranjak dari yang paling mudah ke yang paling susah. Memberi makan adalah lebih mudah daripada memberi pakaian. Memberi pakaian itu lebih mudah daripada memerdekakan sahaya. Kafarat itu beranjak dari yang rendah kepada yang tinggi. Jika orang mukallaf, artinya adalah orang yang dikenai beban peraturan agama, itu tidak mampu melakukan salah satu dari 3 perkara, maka dia membayar kafarat, artinya denda untuk menutupi dosa, dengan berpuasa selama 3 hari. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak mendapatkan salah satu dari 3 perkara maka berpuasalah 3 hari. Para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat, apakah puasa itu harus terus-menerus, disunahkan terus-menerus dan tidak wajib demikian, atau cukup berselang-seling? Mengenai hal ini ada 2 pendapat. Pertama, tidak wajib terus-menerus berdasarkan keumuman ayat yang berbunyi, maka berpuasalah 3 hari. Perintah ini mengacu kepada terus-menerus atau berselang-seling seperti halnya puasa qada Ramadan. Kedua, puasa harus dilakukan secara terus-menerus karena ada keterangan yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya bahwa mereka membaca ayat, maka berpuasalah 3 hari secara berturut-turut. Keterangan ini diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud. Jika bacaan ini tidak dikokohkan dengan keterangan lain sebagai bacaan Al-Quran yang mutawatir, maka bacaan ini minimal merupakan kabar ahad, artinya hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja, atau penafsiran sahabat yang dihukumi sebagai kabar marfu, artinya hadis yang dikaitkan langsung kepada Rasulullah. Firman Allah Ta'ala, yang demikian itu ialah kafarat, artinya denda untuk menutupi dosa, sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah, yakni inilah kafarat sumpah yang disyariatkan. Dan peliharalah sumpah-sumpahmu, Ibnu Jarir menafsirkan, janganlah kamu membiarkan pelanggaran sumpah berlalu tanpa kafarat. Demikianlah Allah menerangkan dan menjelaskan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan merupakan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beroleh keberuntungan, ayat 90. Sesungguhnya setan itu hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamr dan berjudi itu, dan hendak menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu, ayat 91. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta waspadalah. Apabila kamu berpaling maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tugas Rasul kami hanyalah menyampaikan dengan jelas, ayat 92. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh karena memakan makanan yang dahulu telah mereka makan, apabila mereka bertakwa, beriman, dan mengerjakan berbagai amal saleh, kemudian mereka bertakwa dan beriman, kemudian mereka bertakwa dan berbuat kebaikan. Dan, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, ayat 93. Allah Ta'ala berfirman guna melarang hamba-hambanya yang beriman meminum khamr dan berjudi. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bahwasanya dia berkata, catur merupakan judi. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abi Hatim, dari ayahnya, dari Ali. Diriwayatkan pula dari Rashid bin Sa'ad dan Damirah bin Habib bahwa keduanya mengatakan, permainan dengan dadu, kemiri, dan telur yang suka dilakukan oleh anak-anak juga termasuk judi. Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata, maisir ialah berjudi. A'adidahak meriwayatkan hal senada dari Ibnu Abbas. Dia berkata, pada masa jahiliyah mereka berjudi hingga datangnya Islam, kemudian Allah melarang perilaku yang buruk ini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi beliau bersabda, jauhilah permainan dengan dadu yang diberi tanda yang dilarang keras karena merupakan judi. Hadis ini gharib, artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang.
Boleh jadi yang dimaksud dengan hadis ini ialah anak dadu seperti yang dikemukakan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Buraidah ibnul Hashib al-Aslami. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bermain dengan dadu maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke daging dan darah babi. Dalam muwatta'nya, artinya merupakan kitab hadis dan fikih yang disusun oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bermain dadu maka sesungguhnya dia mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Imam Ahmad Abdurrahman meriwayatkan, aku mendengar ayahku berkata bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang bermain dadu kemudian dia mengerjakan sholat ialah seperti orang yang berwudu dengan nanah dan darah babi, kemudian dia mengerjakan sholat. Hadis Ahmad. Sehubungan dengan catur maka Abdullah bin Umar berkata, keburukan catur merupakan bagian dari dadu. Telah dikemukakan riwayat dari Ali yang mengatakan bahwa catur merupakan judi. 3 imam mazhab menetapkan keharaman catur dan Imam Syafi'i memakruhkannya. Adapun yang dimaksud al-ansyab, menurut Ibnu Abbas dan sejumlah tabi'in ialah batu. Orang-orang menyembelih kurbannya dekat batu itu. Sedangkan al-aslam, menurut mereka juga, ialah panah yang digunakan untuk menentukan nasib. Demikian menurut Ibnu Abi Hatim. Firman Allah Ta'ala, adalah perbuatan keji dan merupakan perbuatan setan, perbuatan yang dimurkai dan merupakan perbuatan setan. Demikian menurut penafsiran Ibnu Abbas, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Damirhu merujuk kepada rijs, yakni tinggalkanlah, agar kamu memperoleh keberuntungan. Penggalan ini merupakan motivasi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran hamar dan berjudi itu, dan hendak menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu. Ayat ini merupakan ancaman dan untuk menakut-nakuti. Hadis-hadis yang mengharamkan khamr, alkohol. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, khamr diharamkan sebanyak 3 kali. Rasulullah tiba di Madinah sedang penduduknya masih meminum khamr dan memakan hasil perjudian. Kemudian mereka menanyakan kedua perbuatan itu kepada Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Maka jawablah, keduanya mengandung dosa besar dan manfaat bagi manusia. Maka orang-orang pun berkata, keduanya tidak diharamkan kepada kita. Dia hanya berfirman keduanya mengandung dosa besar dan manfaat bagi manusia. Mereka tetap meminum khamr hingga sampailah pada suatu hari. Pada hari itu seorang muhajirin sholat. Dia mengimami teman-temannya dalam sholat maghrib. Dia melakukan kesalahan dalam bacaannya sehingga Allah menurunkan ayat yang lebih keras dari ayat sebelumnya yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan sholat selama kamu mabuk hingga kamu menyadari apa yang kamu katakan. Maka orang-orang pun masih meminum khamr hingga salah seorang di antara mereka datang ke masjid untuk sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian Allah menurunkan ayat yang lebih keras daripada ayat sebelumnya, yaitu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka tinggalkan perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan. Maka orang-orang pun berkata, ya Allah, sekarang kami menghentikannya. Orang-orang berkata, wahai Rasulullah, ada sejumlah manusia yang berperang di jalan Allah, mereka mati dalam kehidupannya yang berlebih-lebihan, mereka pun meminum khamr dan memakan hasil perjudian padahal Allah telah menjadikannya sebagai perbuatan keji dan merupakan perbuatan setan. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh karena memakan makanan yang dahulu telah mereka makan. Kemudian Nabi bersabda, seandainya dahulu hal itu diharamkan kepada mereka, niscaya mereka meninggalkannya sebagaimana kamu meninggalkannya sekarang.
hadis Ahmad. Dalam Syahihain ditegaskan bahwa Umar ibnul Khattab mengatakan dalam khutbahnya di atas mimbar Rasulullah, "Hai manusia, telah diturunkan ketentuan yang mengharamkan khamar yang terdiri dari 5 jenis, anggur, kurma, madu, terigu, dan biji gandum. Khamar ialah sesuatu yang merusak kenormalan akal," hadis Bukhari dan Muslim. Dalam Syahihain ditegaskan dari Anas, dia berkata, "Pada saat khamar diharamkan, saya sedang memberi minuman kepada orang-orang di rumah Abi Talhah. Minuman mereka hanyalah perasan kurma basah dan kering. Tiba-tiba ada seseorang berseru, 'Keluarlah dan lihatlah.' Ternyata ada seseorang yang berseru, 'Ketahuilah bahwa khamar telah diharamkan.' Maka saya membuang khamar tersebut di sumur Madinah." Anas berkata, kemudian Abi Talhah berkata, "Keluarlah dan tumpahkanlah khamar itu." Maka aku pun menumpahkannya. Kemudian orang-orang berkata, "Si fulan dan si fulan telah mati sedang khamar berada dalam perutnya." Anas berkata, maka Allah menurunkan ayat, "Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh karena memakan makanan yang dahulu telah mereka makan." Imam Ahmad meriwayatkan dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Tuhanku yang Maha Suci lagi Maha Tinggi telah mengharamkan khamar, dadu, dan tambur kecil. Dan jauhkanlah dirimu dari minuman yang berasal dari perasan jagung sebab ia merupakan sepertiga khamar," hadis Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Khamar dilaknat karena 10 aspek, karena wujudnya, peminumnya, orang yang menuangkan untuknya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta diperaskannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan untuknya, dan orang yang memakan uang harganya," hadis Ahmad. Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Sabit dari Ibnu Umar, dia berkata, "Saya tengah bersama Rasulullah di masjid. Ketika beliau duduk sambil memeluk kedua lututnya, beliau bersabda, 'Barang siapa yang memiliki suatu jenis khamar maka bawalah kepada kami.' Maka orang-orang pun berdatangan membawanya. Salah seorang di antara mereka berkata, 'Aku punya sekantung.' Yang lain berkata, 'Saya punya 1 geriba.' Maka terkumpullah suatu jumlah di dekat Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, 'Kumpulkanlah di tanah lapang anu dan anu serta dekatkanlah kepadaku.' Kemudian orang-orang pun mengerjakannya. Beliau berdiri dan saya pun berdiri di sisinya lalu berjalan di sebelah kanannya sedang beliau bertelekan kepadaku. Tiba-tiba Abu Bakar menyusul kami. Lalu Rasulullah memundurkan aku dan menjadikan aku di sebelah kirinya sehingga beliau berjalan antara aku dan Abu Bakar hingga sampailah di dekat tumpukan khamar itu. Beliau bersabda, "Apakah kalian mengetahui ini?" Mereka menjawab, "Benar wahai Rasulullah, ini adalah khamar." Beliau bersabda, "Kalian benar, sesungguhnya Allah melaknat khamar, orang yang memerasnya, orang yang meminta diperaskannya, orang yang meminumnya, orang yang memberi minumannya, orang yang membawanya, orang yang meminta dibawakannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, dan orang yang memakan hasil pengelolaannya." Kemudian Rasulullah meminta pisau dan menyuruh untuk diasah. Kemudian orang-orang itu mengasahnya. Lalu Rasulullah mengambilnya dan menggunakannya untuk menyobek kantung kulit. Ibnu Umar berkata, maka orang-orang berkata, kantung itu bermanfaat. Maka Nabi bersabda, memang, namun aku menyobeknya tiada lain aku marah karena Allah sebab kantung itu mengandung kemurkaannya. Maka Umar berkata, wahai Rasulullah cukuplah saya yang menyobeknya. Beliau bersabda, tidak. Ibnu Wahab dan yang lainnya menambah kisah hadis di atas. Demikian menurut riwayat Baihaqi. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mushili meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, ada seseorang membawa khamar dari Khaibar ke Madinah yang dibelinya dari kaum muslimin dan diangkut ke Madinah dengan menggunakan biaya. Setelah tiba di Madinah, dia ditemui oleh kaum muslimin sambil berkata, hai fulan,
sesungguhnya hamar itu telah diharamkan. Kemudian si fulan meletakkannya dekat anak bukit, lalu menutupinya dengan kain. Si fulan menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, telah sampai berita kepadaku bahwa hamar diharamkan, benarkah?" Dia menjawab, "Benar." Si fulan berkata, "Bolehkah saya mengembalikan kepada penjualnya?" Beliau menjawab, "Tidak boleh mengembalikannya." Si fulan berkata, "Bolehkah saya memberikannya dengan imbalan yang sepadan?" Nabi menjawab, "Tidak boleh." Si fulan berkata, "Sesungguhnya di dalam hamar itu ada harta anak yatim yang ada dalam pemeliharaanku." Nabi bersabda, "Jika ada orang datang membawa harta 2 lautan maka kami akan menukarnya dengan anak-anak yatimmu dan hartanya." Kemudian seseorang berkata, "Ya Rasulullah, apakah wadahnya boleh dimanfaatkan?" Nabi bersabda, "Lepaskanlah ikatannya." Maka hamar pun tumpah hingga menetap di perut lembah. Ini adalah hadis gharib, artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, Abu Talhah bertanya kepada Rasulullah tentang anak-anak yatim yang ada dalam pengasuhannya sedang mereka mewarisi hamar. Maka Nabi bersabda, "Tumpahkanlah hamar itu." Talhah berkata, "Bolehkah kami mengolahnya menjadi cuka?" Nabi bersabda, "Tidak boleh." Hadis ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dari Nabi, Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah hamar dan setiap yang memabukkan itu haram." Barang siapa yang meminum hamar lalu dia mati sebagai peminum hamar dan tidak bertobat darinya bahwa maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis Muslim. Dalam Syahihain diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Seorang pezina ketika berzina bukanlah seorang mukmin dan seorang pencuri ketika dia mencuri bukanlah seorang mukmin dan peminum arak ketika ia meminumnya bukanlah seorang mukmin." Hadis Bukhari dan Muslim. Al-Amasi bin Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, tatkala ayat, "Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh karena memakan makanan yang dahulu telah mereka makan," maka Nabi bersabda, katanya, "Kamu juga termasuk salah seorang dari mereka." Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ia membacakan kepada ayahnya sebuah riwayat yang sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Jauhkanlah dirimu dari 2 kubus bertanda yang mendorong kepada kedurhakaan sebab keduanya merupakan judinya orang asing." Hadis Ahmad. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu binatang buruan yang mudah didapat dengan tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya sekalipun dia tidak melihatnya. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya azab yang pedih. Ayat 94. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu berihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya secara sengaja maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau membayar kafarat, artinya denda untuk menutupi dosa, dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa sepadan dengan makanan yang dikeluarkan itu supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah memaafkan apa yang telah berlalu. Dan barang siapa yang mengerjakannya kembali niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa lagi memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Ayat 95. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu binatang buruan yang mudah didapat dengan tangan dan tombakmu. Ibnu Abbas menafsirkan sebagai buruan yang lemah dan kecil yang digunakan oleh Allah untuk menguji hamba-hambanya yang tengah berihram. Karena demikian mudahnya, mereka dapat menangkapnya dengan tangan. Lalu Allah melarang mereka mendekatinya. Muqatil bin Hayyan berkata bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan perjanjian Hudaibiyah.
supaya Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya sekalipun dia tidak melihatnya, yakni Allah Ta'ala hendak menguji mereka melalui buruan yang berkeliaran di tempat sekitar, ketika mereka bepergian, sehingga dapat ditangkap dengan tangan atau tombak, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Hal itu dimaksudkan agar terlihat dengan jelas siapa yang taat di antara mereka, baik pada kondisi sunyi maupun terang, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Tuhannya, biarpun mereka tidak melihatnya, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Bertitik tolak dari sana maka Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, yakni setelah diberitahukan dan diperingatkan, maka baginya azab yang pedih, karena dia menyalahi perintah Allah dan peraturan agamanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu berihram. Dalam ayat ini Allah mengharamkan berburu ketika berihram. Orang yang berihram tidak boleh berburu atau membunuh binatang apapun kecuali binatang yang dibolehkan oleh syari, yang maha bijaksana, yaitu yang ditegaskan dalam Syahihain yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa Rasulullah bersabda, ada 5 binatang durhaka yang boleh dibunuh, baik ketika berihram maupun bukan, yaitu burung gagak, raja wali, kalajengking, tikus, dan anjing gila, hadis Bukhari dan Muslim. An-Nasai meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi bersabda, ada 5 binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang berihram, ular, tikus, raja wali, gagak yang berbulu hitam putih, dan anjing gila. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa binatang yang boleh dibunuh adalah lebih banyak daripada yang dikemukakan oleh hadis tersebut sebab di dalam Syahihain ada kata yang bersifat umum. Hashim meriwayatkan dari Abi Sa'id dari Nabi, Rasulullah ditanya mengenai binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang berihram. Maka beliau bersabda, ular, kalajengking, tikus, melempar burung gagak, namun tidak membunuhnya, anjing gila, elang, dan binatang buas yang berbahaya, hadis Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ahmad bin Hambal dan oleh Tirmidzi. Menurut Tirmidzi, hadis ini hasan. Zaid bin Aslam dan Sufyan bin Uyainah berkata bahwa anjing gila mencakup seluruh binatang buas yang berbahaya. Orang yang berpendapat demikian mengecualikan dengan keterangan yang mengatakan, sesungguhnya tatkala Rasulullah mendoakan buruk kepada Utbah bin Abi Lahab, beliau bersabda, ya Allah, kirimkanlah anjingmu untuk menyerangnya di Syria. Maka dia dimakan binatang buas di Azurka. Para ulama mengatakan, jika orang yang berihram membunuh binatang selain itu maka dia harus membayar denda kecuali jika binatang itu menyerangnya, lalu dia membunuhnya maka dia tidak wajib membayar denda karenanya. Firman Allah Ta'ala, barang siapa di antara kamu membunuhnya secara sengaja maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Pandangan yang dipegang oleh jumhur ulama ialah bahwa orang yang sengaja membunuh dan yang khilaf adalah sama saja dalam hal ia wajib membayar denda, sebab ada ayat yang menunjukkan berdosanya orang yang membunuh dengan sengaja, seperti firman Allah Ta'ala, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya niscaya Allah akan menyiksanya. Di dalam sunnah yang berisi ketetapan hukum dari Nabi dan dari para sahabatnya terdapat hukum yang mewajibkan pembalasan dalam pembunuhan karena kesalahan. Firman Allah Ta'ala, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Jumhur ulama menetapkan aspek sebanding jika buruan yang dibunuh itu ada sebanding berupa binatang jinak. Pendapat ini berbeda dengan Abu Hanifah rahimahullah yang menegaskan bahwa yang harus sebanding itu ialah nilainya. Adapun binatang dendanya itu bisa sama atau tidak sama dengan yang dibunuh. Abu Hanifah berkata bahwa si pelaku diberi pilihan, apakah dia membeli ternak untuk dijadikan kurban atau menyedekahkan harga pembeliannya.
Adapun soal kesepadanan yang ditetapkan oleh para sahabat maka sebaiknya diikuti. Mereka menetapkan denda unta bagi pembunuh unta liar, denda sapi bagi pembunuh banteng, dan denda kambing bagi pembunuh kijang. Ketetapan para sahabat dan sanad-sanad periwayatannya itu termaktub dalam buku-buku hukum. Jika binatang buruan itu tidak ada sebanding maka Ibnu Abbas menetapkan dengan harga pembeliannya yang berlaku di Mekah. Demikianlah menurut riwayat Baihaqi.